Saudara, di bulan Maret ini gereja kita secara khusus memiliki tema yaitu menyimpan janji Tuhan di hati kita. Ya, di tahun mimpi dan penglihatan ini penting untuk kita memiliki mentalitas ini. Apa itu? Menyimpan janji Tuhan dalam hati kita. Kenapa janji Tuhan perlu disimpan di hati kita? Karena janji Tuhan itu pasti tergenapi. Dan orang yang menyimpan janji Tuhan di dalam hatinya akan selalu menemukan pengharapan demi pengharapan. Amin saudara. Halo amin. Pada waktu yang lalu ada seorang pengusaha datang kepada saya. Lalu dia bersama dengan istrinya datang kepada saya dengan persoalan yang begitu berat dalam hidup mereka. Tentunya dalam usahanya. Dia bilang dengan saya, Pak Yudi, saya mau minta didoakan. Saya bilang, kenapa? Iya Pak, usaha saya bangkrut. Saya hari ini utang ratusan miliar, saya gak bisa bayar. Saya lagi kacau Pak. Hari-hari ini begitu gelap hidup saya. Lalu saya mencoba untuk menguatkan dia. Ya, lalu saya doakan dia. Saya coba ngomong tentang janji-janji firman Tuhan. Yang paling tidak satu ini loh, damai sejahtera. Kata Alkitab, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Paling tidak ketika kita belum menemukan mujizat secara finansial. Mujizat pertama terjadi, apa itu? Damai sejahtera, katakan amin. Damai sejahtera ini mahal hari-hari ini. Dunia tidak pernah bisa berikan. Ya, dunia tidak akan pernah bisa berikan yang namanya damai sejahtera. Hanya surga yang sanggup memberikannya. Dan itu tidak bisa diambil dari orang yang menyimpan janji Tuhan dalam hidupnya. Ya, paling tidak mujizat awal itu secara finansial mungkin belum kelihatan, tetapi damai sejahtera Tuhan itu ada dalam hidupnya. Lalu saya bicara soal janji Tuhan untuk meletakkan damai sejahtera supaya kamu lebih tenang menghadapi apapun. Ya, persoalanmu tidak ringan memang. Akhirnya yuk kita doa. Waktu doa sementara doa dengan saya, tiba-tiba Tuhan tuh bicara soal janji Tuhan. Ya, janji Tuhan yang ada di Alkitab. Lalu saya coba ngomong dengan dia. Saya sampai lupa janji apa itu, kalau saya baca di Alkitab, saya ngomong dengan dia. Begitu. Lalu ketika dia terima itu, amin Pak. Saya imani. Ya sekalipun mungkin sekian persen kecil aja. 1% mungkin ya gak bisa 1% dibandingkan dengan 99%, ini susah. Lalu saya coba tanya begini dengan dia. Saya percaya seperti janji Tuhan itu Tuhan pasti tolong kamu. Iya Pak, saya coba mengimaninya. Dia bilang gitu. Ya, saya bilang dia, kira-kira dari seluruh pekerjaanmu sekarang ini yang ada gak kesempatan untuk kamu bisa mendapatkan uang dan untuk membayar utangmu? Dia bilang ada sih Pak sebenarnya. Tapi ini kecil sekali, gak sampai 1% mungkin kesempatannya. Saya tanya kesempatannya apa? Kesempatannya itu begini Pak, nanti 2 minggu lagi kami ini diundang seluruh perusahaan-perusahaan ini untuk bikin tender di Jakarta. Dan semua akan dinilai, ditentukan ini pada proyek pemerintah. Tapi saya pesimis Pak, karena kompetitor saya ini gajah-gajah semua. Wah mereka ini, modalnya gede-gede, saya ini perusahaan yang sudah bangkrut. Dan tinggal kecil, kesempatan kecil sekali untuk dipilih Pak. Saya cuma bilang kepada dia gini, ingat ya kalau kamu 1% tapi kamu bersama dengan Tuhan. Tuhan itu bisa mengubah 1% jadi 100%. Kita belum lihat tapi kita berdoa dengan iman. Kita berdoa dengan iman. Ya saya doakan yuk. Pokoknya gini, kamu jujur, lakukan bagianmu yang terbaik, hiduplah benar dan yang terbaik. Udah gak usah korup dan sebagainya. Ngomong dengan jujur apa adanya, harga juga yang senormalnya dan lain sebagainya. Oke? Jangan main sogok, pokoknya jujur aja. Oke? Oke Pak, saya doakan dia pergi saudara. 2 minggu kemudian dia pergi, saya gak tahu gimana. Tapi sekian bulan kemudian saya ditelepon. Pak Yudi, thank you Pak. Saya percaya Tuhan itu menolong saya. Sampai hari ini mujizat masih terjadi. Tiba-tiba saya ngalami mujizat Pak. Betul kata Bapak, yang 1% ketika saya bersama dengan Tuhan dibuat menjadi 100%. Amin.
Sesuatu yang mungkin gak masuk akal, mungkin sangat sedikit kesempatan, tapi bersama dengan Tuhan kesempatan yang kecil tiba-tiba diubah jadi besar. Waktu dia cerita, waktu sementara presentasi tender itu menjelaskan tentang semuanya itu. Wah, yang lainnya meremehkan. Yang perusahaan-perusahaan besar sudah merasa titip dengan Bapak A, Bapak E, main-main orang dalam dan lain sebagainya. Kok kebetulan orang yang diminta untuk nilai semua nilai proyek dan lain sebagainya ini orang anak Tuhan yang betul-betul killer dan jujur, Pak. Saya gak ngerti gimana ketika itu ditanya secara detail mereka semua gak menyiapin semuanya. Karena mereka merasa, sudah titip dengan Bapak ini pasti aman, pasti masuk. Mereka meremehkan, sedangkan saya Pak, saya seperti kata Pak Yudi, saya prepare betul-betul. Semua yang ditanya ada, semua ada, saya ini semua ini. Saya jujur juga keadaan, tapi nggak tahu gimana tiba-tiba hasil akhir kemarin baru minggu yang lalu diberitahu tender diberikan ke perusahaan kami. Karena perusahaan kami dianggap bersih dan jujur dan bisa dipercaya. Waduh, lalu gimana? Ya itu Pak, puji Tuhan, saya hari ini bisa bayar utang saya. Mungkin belum bisa lunas 100%, tapi paling tidak 3/4 sudah lunas Pak, gara-gara kena tender ini. Wah, beri tepuk tangan dan buat Allah yang besar. Amin. Tuhan itu menolong, janji Tuhan itu pasti digenapi. Katakan amin. Halo amin. Halo amin. Nah untuk itu saudara, yang di ibadah kedua yang tadi pagi saya sudah bilang, imanmu jangan tergoncang tadi pagi temanya. Tapi sekarang ini saya akan kasih judul yang namanya tabah. Tabah menghadapi apapun. Tabah itu sebuah mentalitas untuk kita tetap percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Amin. Nah untuk itu satu contoh peristiwa di Alkitab. Mari kita baca Alkitab kita. 2 Tesalonika pasal 1. 2 Tesalonika pasal 1. Maaf saya harus pakai kursi sebentar saudara. Nanti kalau saya capek saya duduk boleh ya. Ya saya ini sebenarnya masih belum bisa bagus penglihatan saya karena mata saya sebelah kanan ini agak bergeser 15 derajat. Jadi saya melihat Anda ini sekarang double-double ya. Double-double. Jadi ini gak tahu ini kira-kira berapa ya? 500 ada ya. Ya saya lihat Anda ini 1.500 sekarang. Jadi 3 kali lipat ya. Jadi nanti saya baca, saya dibantu oleh Pak Yunus. Jadi saya tadi pagi bilang upahnya dibagi 2 Pak, nanti tenang aja. Ya jadi upah dari Tuhan maksudnya. Jadi nanti Pak Yunus akan bacakan ayat-ayatnya. Jadi kalau saya nanti duduk sebentar ada maklum ya. Itu berarti saya rodok ngeliyang bisa ya. Oke, yuk kita baca ya. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 dan 4. 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Ya. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu. Karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Oke, nah saudara, saya jelaskan dulu backgroundnya ya supaya Anda jelas. Ini surat Paulus kepada jemaat Tesalonika. Jadi pada waktu itu jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang baru dirintis. Seperti di timur ini barusan dirilis berapa bulan? 1 bulan ini di sini? 1 bulan ya, ini 4 kali ya. Baru 1 bulan. Demikianlah jemaat Tesalonika ini baru dirintis. Paulus itu hanya tinggal di situ 6 bulan. Kenapa? Karena saudara ketika jemaat itu baru dirintis ternyata terjadi sebuah aniaya. Di mana iman mereka itu ditantang di situ, ngalami tantangan iman. Dan untuk itu Paulus harus meninggalkan Tesalonika. Jadi penggembalaan kepada jemaat Tesalonika diganti dengan penulisan surat ini. Makanya surat ini ada, ditulis oleh Paulus untuk jemaat Tesalonika. Nah dalam pembacaan ini saudara, Paulus dikatakan mengucap syukur kepada Tuhan ayat ketiga. Bentar lihat ya, saya ini masih belum bisa baca dengan bagus. Kami wajib selalu, Bapak aja yang baca daripada salah-salah. Ya ayo silakan Pak. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang yang akan yang lain makin kuat di antara kami. Dikatakan kami tetap bersyukur, kami wajib selalu bersyukur. Untuk mengingat kenapa saudara?
Waktu itu mereka mengalami aniaya yang begitu luar biasa. Orang lain berpikir, oh ini jemaat Tesalonika ini pasti bubar nih. Mereka ini baby rohani. Orang-orang yang baru digembalakan, baru gereja ini berdiri. Wah kena aniaya ini pasti bubar, pasti mereka meninggalkan Tuhan. Pasti gak kuat imannya, pasti roboh dan lain sebagainya. Itu menurut pandangan orang. Tapi kenyataannya justru tidak, saudara. Orang-orang Tesalonika ini imannya begitu luar biasa. Makanya terus mereka itu dikatakan mengalami pertumbuhan iman yang begitu luar biasa. Ini di luar dugaan. Iman mereka begitu bertumbuh, bahkan saudara, bahkan iman mereka itu sampai menjadi teladan bagi orang-orang Akaya, Makedonia sampai ke seluruh Eropa. Yuk kita baca sebentar ya, Pak sebelahnya Pak. 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-6 dan ke-7 coba. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Nah, sampai di sini. Coba perhatikan baik-baik. Justru gara-gara aniaya yang begitu berat dikatakan itu, mereka pikir ini jemaat pasti bubrah, pasti bubar, pasti tercerai berai. Tapi ternyata tidak, saudara. Mereka ini jemaat yang kuat, bahkan iman mereka itu untuk mengikut Tuhan, itu sampai menjadi teladan orang-orang Eropa pada waktu yang notabene sudah Kristen duluan. Ya orang-orang Akaya, Makedonia, bahkan seluruh Eropa melihat iman Tesalonika. Wah begitu luar biasa. Orang-orang Tesalonika ini imannya kuat. Dan untuk itu iman mereka menginspirasi orang-orang Eropa. Nah sekarang persoalannya, ada rahasia apa? Ini yang siang ini saya mau bagikan kepada Anda. Bagaimana iman kita bertumbuh di tengah-tengah apapun. Bahkan persoalan yang kita alami, iman ini perlu mengalami pertumbuhan. Katakan amin. Perlu mengalami pertumbuhan. Rahasianya apa? Yuk kita kembali ke 2 Tesalonika sekarang ayat yang keempat. Kita baca. Oke Pak silakan. Ayat 2 Tesalonika pasal 1 ayat 4. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu. Karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Oh ternyata ada satu kata di situ, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu. Bentar, ya. Karena apa saudara? Ketabahanmu. Ternyata ada kata tabah di situ. Waktu saya baca ini saudara, saya tertarik dengan kata tabah itu. Saya mencoba ya mulai menggali apa sih arti tabah itu sebenarnya. Tabah itu artinya kuat, yaitu kuat ya. Bisa menerima sesuatu itu tabah. Tapi arti secara rohani saya menemukan 3 hal yang siang ini saya mau sampaikan kepada Anda. Yang pertama arti kata tabah itu seperti ini loh. Tabah itu artinya yang pertama menjadi keras di dalam kehendak Tuhan. Tabah arti yang pertama adalah menjadi keras di dalam kehendak Tuhan. Semakin menjadi keras di dalam kehidupan yang benar itu tabah. Tabah itu artinya orang ini memilih hidupnya itu tidak tergantung dari persoalan yang dihadapi. Tapi orang ini lebih memilih untuk semakin setia kepada Tuhan sekalipun doanya belum didengar. Amin. Orang ini tetap berkata jujur sekalipun kesempatan untuk berbohong itu ada. Orang ini tetap taat kepada Tuhan sekalipun ketaatan itu beresiko, itu tabah. Semakin keras untuk menjadi orang yang menuruti kehendak Tuhan. Seperti 3 anak muda Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketika mereka disuruh menyembah patung itu. Ya, mereka berkata begini, kalau Tuhan mau menolong kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Tapi kalau Tuhan pun tidak menolong kami pun tidak akan pernah menyembah patung itu. Ini tabah. Orang ini memilih untuk lebih keras lagi dalam kehendak Tuhan. Keras kita bukan dosa, bukan. Kalau keras karena dosa, Alkitab berkata kalau hari ini kamu mendengarkan firman Allah,
Jangan keraskan hatimu, itu keras yang salah. Tapi keras di sini adalah keras kita ini mau menuruti firman Allah. Kita tidak mundur sedetik pun. Di tengah-tengah persoalan yang kita alami, kita tidak melangkah mundur satu langkah pun. Kita tetap menjadi orang yang mengikut Tuhan. Jemaat Tesalonika itu di situ kuncinya. Mereka itu tabah di tengah-tengah aniaya. Di tengah-tengah semua yang mereka alami, mereka tidak mundur. Mereka tidak goyah imannya. Mereka justru semakin mengeraskan dirinya untuk semakin mencintai Tuhan. Saya percaya untuk orang-orang seperti ini, Tuhan tidak akan pernah membiarkannya. Katakan amin. Halo amin. Makanya mujizat terjadi Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketika mereka dimasukkan ke dapur api. Bahkan itu dipanasi 7 kali lebih panas. 7 kali lipat lebih panas. Tidak membakar sedikit pun kulit mereka. Bahkan dikatakan bukan 3 tapi 4, 1 dikatakan seperti anak dewa kata Alkitab. Saya percaya di situ ada Tuhan yang menyertai mereka. Amin saudara. Nah contoh yang paling gampang di perjanjian baru. Coba kita lihat contoh ya. Contoh tabah. Matius 20 coba. Baca Matius 20. Matius 20 ayat 29. Silakan Pak. Matius 20:29. Ya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Terus? Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Ya, sampai di sini. Thank you. Nah, ini kisahnya adalah satu hari Yesus baru pelayanan keluar dari Yeriko, maka dikatakan Alkitab berkata berbondong-bondong orang banyak mengikuti dia. Itu ciri dari pelayanan Tuhan. Di mana ketika Tuhan melayani di mana satu tempat, maka penuhlah tempat itu. Tapi sayangnya saudara, orang banyak itu punya motivasi yang lain. Motivasi mereka adalah untuk kenyang, motivasi mereka adalah untuk mujizat, motivasi mereka adalah untuk berkat saja. Tidak salah sih, saya percaya Tuhan pasti memberkati kita, katakan amin. Tetapi Tuhan itu lebih tertarik kepada pribadi Tuhan yang dicari, bukan sekedar berkatnya. Makanya saudara ketika itu Yesus pulang, keluar dari Yeriko, berbondong-bondong orang banyak. Yesus gak begitu menggubris karena Yesus tahu motivasi hati mereka. Mereka ini cuma pingin mujizat saja. Makanya Yesus jalan terus. Yesus jalan terus. Nah di tengah-tengah perjalanan itu ternyata dikatakan ada 2 orang buta. Orang buta gak bisa melihat, dia cuma mendengar. Dan 2 orang buta ini mungkin beberapa waktu yang lalu sempat mendengar ada isu bahwa Yesus akan lewat di situ. Jadi 2 orang ini menunggu-nunggu kapan Yesus lewat. Dan begitu mereka dengar rame-rame, oh mereka pikir ini Yesus yang lewat. Makanya mereka berteriak. Teriakannya begini, "Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami." Mereka berteriak, "Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami." Ya, coba begitu mereka berteriak ini ternyata ada 2 reaksi. Reaksi pertama dari orang banyak itu. Coba silakan Pak Yunus baca ayat bentar tak lihatin dia. Ayat 31 Pak. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami." Nah dikatakan begini, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Jadi orang banyak itu bilang, diam kamu. Kenapa mereka disuruh diam? Apakah mereka jauh lebih ramai daripada orang banyak ini? Tentunya tidak. Ada hal yang membuat orang buta ini disuruh diam oleh orang banyak. Karena apa?
kalimat yang diucapkan oleh dua orang buta itu adalah kalimat haram pada waktu itu. Kalimat yang tidak boleh diucapkan. Apa itu? Tuhan. Dia menyebut Yesus dengan kata Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, anak Daud. Anak Daud itu selalu dihubungkan dengan nubuatan Yesaya tentang kedatangan Mesias melalui keturunan Daud. Jadi dengan kata lain, dua orang buta itu berteriak begini. Sang Juru Selamat, Sang Mesias. Dia memberikan sebuah pengakuan bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias. Di tengah-tengah angkatan yang tidak percaya itu. Makanya Yesus tahu bahwa orang banyak itu menolak pribadinya. Mereka ini cuma mau mengambil keuntungan saja mengikut Tuhan. Tapi Tuhan sendiri nggak pernah diterima. Ya, sampai hari ini sih orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Sampai hari ini. Mereka ini cuma mau mujizat. Tapi pribadi Tuhan mereka tolak. Makanya Yesus jalan terus. Saya harus pelan-pelan nih. Ya, Yesus jalan terus, tidak terlalu menggubris itu. Tapi di tengah-tengah angkatan yang bengkok itu tiba-tiba saudara. Muncul satu kalimat worship, kalimat pengakuan, kalimat penyembahan. Apa itu? Tuhan, anak Daud, Sang Mesias, Juru Selamatku, kasihanilah aku. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok tiba-tiba Yesus mendengar. Dan luar biasanya ketika orang ini melakukan apa yang benar, ketika orang buta ini berteriak dengan kalimat yang benar. Wah, mereka disuruh diam, ditegur. Ditegur ini macam-macam saudara. Ya, mungkin suruh diam mulutnya, dikerawuk mulutnya. Dikerawuk itu apa ya? Dijambak mulutnya, mulut kok dijambak ya. Wah, diam kamu, diam. Mungkin dicendul kepalanya, mungkin ditendang. Diam kamu. Karena mereka itu sangat saklek sekali dengan hukum. Karena orang Yahudi itu adalah negara agama ya. Mereka itu sangat menghormati agama. Jadi kalau kayak begitu-begitu itu kayak mereka ini dianggap penyesatan. Ya, ini dianggap sebagai orang yang menghina agama mereka. Jadi waktu menyebut mereka mungkin dipukul, mungkin dialami aniaya dan lain sebagainya. Tapi Alkitab berkata apa saudara? Coba lihat ayat 31. Pak sekali lagi diulangi ya, 31. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun apa saudara? Mereka makin keras berseru. Terus? Katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Disinilah arti tabah itu di situ. Mereka mengalami aniaya, disuruh diam, mengalami tantangan begitu, nggak boleh ngomong. Tapi kata Alkitab mereka makin apa saudara? Keras berseru. Di situ kata tabah itu di situ. Orang inilah orang yang mengambil keputusan semakin keras mengikut Tuhan. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok mereka tahu apa yang benar. Sekalipun kadang-kadang kebenaran itu menghadapi banyak tantangan. Tapi itu tidak menghentikan mereka untuk terus tinggal dalam kebenaran. Mengalami itu mungkin tadi dipukul mulutnya, suruh diam. Karena ini sensitif sekali pada waktu itu. Sangat sensitif sekali. Tapi mereka menjadi semakin keras berkata, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Tuhan anak Daud, mereka mengakui Yesus itu Mesias. Yesus itu juru selamat bagi hidup mereka. Mengalami itu. Dan waktu mengalami tantangan seperti itu. Mereka ini tabah. Jadi arti kata tabah yang pertama menjadi semakin keras di dalam kehendak Tuhan. Nah saudara, akibatnya apa? Akibatnya apa? Waktu kita itu kedapatan menjadi orang yang semakin keras di dalam kehendak Tuhan. Akibatnya apa? Coba baca Pak. Ayat yang ke-32. Lalu Yesus berhenti dan sampai di sini dulu. Lalu Yesus apa? Berhenti. Berarti tadi kan Yesus jalan terus tuh. Yesus jalan terus. Yesus gak terlalu menggubris orang karena orang banyak karena apa? Yesus tahu motivasi mereka mengikut Tuhan cuma karena melihat mujizat. Pengen diberkati tapi pribadi Tuhan mereka tolak. Buktinya ada orang berkata apa yang benar justru suruh diam. Yesus tahu tapi ketika Yesus mendengar di tengah-tengah angkatan yang bengkok tiba-tiba kalimat yang benar. Worship, ada sebuah penyembahan di situ, pengakuan. Tiba-tiba Yesus berhenti. Dengan kata lain begini loh saudara. Kalau Anda menjadi orang yang keras di dalam kebenaran.
Kalau Anda menjadi orang yang keras di dalam kehendak Tuhan, satu ini, hidupmu akan menarik perhatian Tuhan. Enggak ada yang amin. Halo amin. Hidup Anda akan menarik perhatian Tuhan. Kenapa? Tuhan tertarik kepada orang yang berlaku keras untuk terus tinggal di dalam kehendak Tuhan. Amin. Halo amin. Anda ngerti omongan saya? Anda ngerti omongan saya? Amin. Amin gitu loh coba. Kalau nggak ngerti saya pakai bahasa kuwoi loh. Show titipu ya ke dan show ini roti gembuk ya. Anda nggak ngerti, saya lagi nggak ngerti. Ya, jadi Tuhan tuh tertarik. Yesus berhenti. Yesus berhenti. Lalu terus Pak. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Terus? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Lalu terusnya? Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Kebenaran yang kedua, kalau Tuhan mendapati hati yang keras untuk terus tinggal ngotot dengan Tuhan. Itu bahasa yang paling bagus tuh. Ngotot dengan Tuhan. Apa itu? Hati Tuhan itu dipenuhi dengan belas kasihan dan mujizat bertumbuh dengan sangat subur di mana di tempat yang ngotot bagi Tuhan tadi itu. Jadi perlu supaya kita tabah, jadilah orang yang ngotot dengan Tuhan. Jadilah orang yang keras di dalam kebenaran. Saya percaya hidup Anda akan menarik perhatian Tuhan. Lalu yang kedua, hidupmu akan penuh dengan subur di dalam mujizat Tuhan. Amin. Halo amin. Jadi arti tabah yang pertama apa? Menjadi keras dalam kehendak Tuhan. Lalu yang kedua sekarang. Yang kedua, tabah itu saya menemukan ini yang kedua. Apa? Tidak memiliki mentalitas korban. Tidak memiliki mentalitas korban. Kita ini tidak menjadi orang yang gampang mengasihani diri sendiri. Apalagi kalau doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Kita ini mudah sekali untuk berasumsi buruk. Mencurigai Tuhan. Saudara, ini yang terjadi. Mentalitasnya ini mentalitas korban. Tuhan tuh gak sayang sama saya. Tuhan tuh gak memperhatikan saya. Tuhan tuh gak mencintai saya. Saudara, mudah bagi kita untuk mengalami ini ketika kita mengalami persoalan. Mudah sekali. Tadi pagi saya cerita, waktu saya divonis, ya, saya ini kan tiap tahun mesti check up jantung. Sudah kepala 5 ini harus mulai check up, ya, check up jantung tiap tahun. Tapi 2 tahun karena pandemi saya nggak check up. Saya nggak check up, jadi karena nggak bisa, karena saya check upnya di Kuala Lumpur, jadi nggak bisa. Semua sejarah jantung saya ada di sana. Jadi saya kalau di Jakarta, Indonesia mulai sesuatu yang baru agak lama lagi. Jadi saya ke sana. Tapi 2 tahun nggak bisa. Cuma saya terakhir itu merasa kok saya ini kok problem ya. Gampang ngos-ngosan gitu. Khotbah nggak kayak dulu. Khotbah dulu 4-5 kali masih kuat. Sekarang 3 itu sudah ngos-ngosan. 3 kali sudah begitu. Akhirnya November tahun yang lalu pas pandemi agak tenang saya periksa. Saya pergi di Surabaya aja. Kebetulan ada dokter, salah satu jemaat, dokter periksa. Waktu diperiksa dia bilang gini, waktu di treadmill dia bilang, Pak Yudi, Ko Yudi, jantung Ko Yudi kayaknya ada trouble ini. Kalau dari laporan daripada treadmill ini kayaknya ada penyumbatan. Mau diperiksa lebih dalam ya kok? Ya iya harus. Gimana caranya? Udah tak kasih rujukan ke Jakarta aja ya. Di sana katanya alatnya lebih komplit. Ya udah saya nurut aja. Akhirnya saya pergi ke Jakarta didaftarkan, ini dokternya kayaknya ramai sekali. Dari November saya baru dapat Januari minggu kedua. Akhirnya tanggal 10 Januari saya berangkat ke Jakarta untuk periksa. Karena kalau sudah 2 bulan diperiksa ulang. Ketika diperiksa ulang ternyata dokternya bilang begini, Pak, Bapak ini positif sudah 1 pasti buntu. Penyumbatan. Nggak tahu yang 2 atau 3. Waduh kok banyak banget. Ya. Pak nanti di kateter ya supaya untuk memastikannya. Saya bilang iya, oke. Udah 2 hari kemudian saya datang lagi untuk kateter untuk tindakan. Udah pagi itu selesai saya tenang. Saya merasa sehat semuanya baik sih, nggak ada apa-apa sih.
Akhirnya saya masuk ke ruang operasi semua, suruh berdoa sebentar, sudah akhirnya kateter dipasang. Nah, dipasang semua dilihat di jantung saya kurang lebih ya 1 jaman lah. Saya ini kan bius lokal, jadi saya dengar dokternya ngomong-ngomong dengan tim dokternya. Oh ini nggak ada apa-apa ini, bagus kok. Kok kayak katanya kemarin buntu ya, kok tapi sekarang nggak ada apa-apa ya. Diperiksa lagi ternyata tidak ada apa-apa. Jantung saya sehat, bahkan dikatakan otot-otot jantung saya ini kuat gitu. 10 tahun lagi masih nggak apa-apa. Puji Tuhan kesempatan makan lebih banyak lagi. Enggak. Dasar manusia ini. Ya udah, akhirnya saya diberitahu, Pak Yudi, jantung Bapak sehat. Jadi nggak perlu dipasang ring, sudah sehat, bagus Pak. Ini 10 tahun masih oke kok ya, nggak apa-apa. Ya oke. Saya senang saudara. Wah ini saya merasa ini mujizat. Karena di Surabaya dan Jakarta di dokter yang sama menyatakan buntu. Waktu periksa treadmill dan lain sebagainya. Tapi begitu ditindakan kok nggak ada. Berarti ini mujizat. Menurut saya begitu. Banyak yang berdoa. Saya bilang thank you Tuhan. Terima kasih. Saya senang banget. Nah ketika kateternya ditarik itulah. Tiba-tiba nggak tahu gimana. Dada saya ini panas saudara. Dada ini panas. Itu panasnya akhirnya sampai ke muka. Bibir dan lidah saya ini tiba-tiba kebas. Lalu buka separuh ini panas. Lalu tiba-tiba ke mata kanan saya ini. Mata kanan saya ini tiba-tiba perih sekali gitu. Tiba-tiba kayak tes gitu ya. Kayak gitu tiba-tiba keluar air matanya banyak. Saya pikir ini karena pengaruh obat atau apa saya tahan aja. Perih sih sakit gitu. Begitu akhirnya saya masuk selesai semua dilepas. Saya digeledek masuk ke kamar biasa. Saya tidur karena capek ya mungkin karena tegang dan sebagainya saya ketiduran. Saya tidur kurang lebih 1 jam. Saya bangun. Saya ingin buang air kecil. Tiba-tiba begitu saya buka mata saya. Tiba-tiba anak saya kaget karena anak saya tunggu di sebelah. Dia lihat mata saya. Jadi mata saya kan saya ngelirik dia. Jadi mata saya yang kiri bisa ngelirik ke dia normal. Yang ini tiba-tiba cuma berhenti di tengah gitu. Anak saya kaget tuh Pak. Matanya kok gitu. Loh kok gitu matanya? Saya kaget tiba-tiba memang agak gambarnya tumpuk-tumpuk gitu. Gak karuan gitu. Wah gak karuan gitu. Jadi banyak gitu gambarnya saling tidak beraturan. Saya kaget tiba-tiba pusing. Maaf ya tiba-tiba muntah-muntah semua pusing. Waktu itu untung dokternya belum pulang. Kembali ke kamar saya langsung saya dimasukin ke ICU. Saya dimasukin ke ICU langsung disuntikin macam-macam semua supaya matanya ini nggak tahu terjadi. Saya mengalami masa kritis katanya. Masih belum tahu apa. Ini banyak opsi sih. Peristiwanya penyebabnya apa. Macam-macam sudah. Waduh itu. Nah di tengah-tengah kayak begitu. Saudara saya masih tinggal di ICU. Saya sendirian. ICU itu gede banget. Cuman saya sendirian. Saya tidur di situ sendirian. Sebelah ruangan agak sana itu ada orang kayak ibu-ibu nangis terus saya nggak tahu itu setan atau siapa. Ini ICU rumah sakit kan kadang agak horor gitu saudara kayak hadiah gitu kan horor gitu saya ngalami begitu untuk tiba-tiba saya Tuhan kenapa aku ini berangkat ke Jakarta sehat walafiat periksa jantung dan jantungku bagus kok tiba-tiba salah kok ke mata ini kan namanya iblis salah sasaran betul nggak saudara? Jantung kok tiba-tiba ke mata dan lain sebagainya. Wah tiba-tiba itu ada bisikan kamu akan jadi buta coba lihat tuh. Kamu matamu gak bisa lihat dengan baik kebalik-balik gak karuan. Mata gak bisa gerak tapi memang gak bisa gerak waktu itu. Jadi berhenti di tengah-tengah. Sekarang mujizat Tuhan terjadi. Kata dokter 3 bulan saya cuma 1 bulan tiba-tiba mata saya sudah bisa gerak-gerak ini. Ya, sekarang saya bisa ngelirik sana sini kan. Bisa kan? Gitu. Ya, bisa kan? Bisa ya. Anggaplah bisa ya. Bisa kok bisa. Jadi saya di tengah-tengah iblis mulai ke matamu buta lah. Kamu gak bisa pelayanan lagi. Udah buyar sekarang pelayanan. Kamu sudah stop dan lain sebagainya. Wah banyak tipuan begini. Tipuan di hati saya. Saudara untuk mengasihani diri. Waktu malam itu tiba-tiba itu kayak melo gitu tahu enggak. Saya tiba-tiba kayak melo kok bisa ya ngalamin begini. Tiba-tiba ketakutan tuh muncul. Saya ini manusia biasa sekalipun saya ini pendeta. Saya bisa takut. Di kesendirian itu tiba-tiba kayak takut. Kayak tiba-tiba udah habis dah masa depannya. Udah habis kamu buta sudah. Kamu tidak akan bisa melayani Tuhan lagi. Kamu sudah nanti hidupmu akan bergantung dengan orang. Kamu akan dituntun. Itu macam-macam saudara. Karena saya buka mata saya nggak bisa melihat. Karena banyak gitu jadi gambarnya jadi banyak gitu.
Ya saya bilang kalau lihat jemaat sih seneng sih. Jemaat jadi banyak gitu rasanya kan. Apalagi paling hiburan saya kalau lihat uang gitu. Uang saya nggak habis-habis. Tinggal satu itu jadi 3 atau 4 tuh. Kok tambah banyak uang saya padahal cuma 1. Jadi gitu. Jadi itu kayak terus dan itu sebuah tipuan. Kalau saya hari itu punya mentalitas untuk mengasihani diri, saya akan jadi orang yang gampang mengeluh Tuhan. Masa melayani Tuhan kayak begini, Tuhan kok begitu, nah kan. Ini muncul kalau saya nggak hati-hati. Mentalitas jadi korban itu sangat gampang untuk iblis itu suntikan kepada kita. Apalagi ketika kita mengalami masalah. Untuk curiga dengan Tuhan, Tuhan kok meninggalkan aku, Tuhan kok gak mengasihi aku. Itu gampang banget. Kita sedikit aja tersentil perasaan kita. Oh kita jadi melo, jadi mengasihani diri sendiri. Sangat mudah. Makanya hati-hati saudara dengan ini. Tabah itu satu itu mengalahkan perasaan mengasihani diri sendiri. Makanya begitu saya sadar, saya ingat khotbah saya ini. Tabah Yudi, hadapi hidupmu ini. Tuhan gak pernah salah. Tuhan tuh memberikan yang terbaik. Masakan kamu seumur hidupmu 50 tahun ini kamu melihat kasih Tuhan dalam hidupmu. Cuma gara-gara hari ini matamu gak bisa melihat dengan jelas saja. Masa kamu menyalahkan Tuhan. Tidak sebanding dengan kasih Tuhan seumur hidupmu. Wah saya langsung bilang gini, Yudi. Kamu buta sekalipun, tahu ingat satu lagi, kamu buta, kamu gak bisa melihat sekalipun satu ini. Kamu harus tahu, Tuhan tetap bersamamu. Tuhan tetap akan menolongmu, gak tahu gimana mujizat, Tuhan pasti menolongmu. Saya langsung di tengah-tengah sepi itu, saya nyanyi saudara. Makanya kekuatan puji-pujian itu di sini. Ya, tadi pagi kerendahan Pak, di A sekarang. Ku bersyukur Bapa. Saya nyanyi lagu ini. Ku bersyukur Tuhan. Yang bisa ikuti sama-sama. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saya nyanyi lagu ini. Saya nangis di hadirat Tuhan. Saya bilang, Tuhan aku bersyukur. Thank you. Aku gak mau main perasaan. Perasaanku telah dikalahkan di dalam nama Yesus. Hari ini perasaan Kristus yang ada dalam hidupku. Amin. Halo amin. Kalaupun Tuhan tidak menolong kami, kami pun juga tidak akan pernah menyembah patung itu. Mentalitas ini yang membuat kita akan melihat justru kemuliaan dan mujizat Tuhan terjadi buat hidup kita. Halo amin saudara. Saya tiba-tiba hari itu ketika saya nyanyi, tiba-tiba beban hatiku diangkat oleh Tuhan. Air mata yang seharusnya air mata yang keluar karena menangisi diri sendiri, tiba-tiba Tuhan ganti dengan ucapan syukur. Dan saya berkata buat diri saya, Yudi, aku tidak mengizinkan sedikit pun keluhan untuk keluar dari mulutmu. No. Hari ini kabarnya belum tahu, belum jelas. Penyebabnya apa juga belum jelas waktu malam itu saudara. Tapi kalau seandainya kamu buta pun, kamu bisa turun dari kasur ini dan berlutut dan berkata Tuhan itu baik. Pasti Tuhan akan pakai kamu dengan cara yang lain nanti yang gak tahu gimana. Tapi puji Tuhan hari ini saya gak sampai buta. Saya masih bisa melihat Anda. Amin. Halo amin. Saya baru 2 minggu ini coba khotbah gak pakai tutup mata. Jadi mata saya ini bergeser ternyata kalau melihat itu jadi gak bisa fokus cross gitu. Jadi melihat tambah bayangannya tambah banyak. Awal-awal dulu saya khotbah 3 minggu yang lalu saya khotbah pertama kali itu pakai tutup mata. Jemaat bilang, wah kayak bajak laut Pak, macam-macam. Ada yang bilang Pak, wah kayak Nick Fury Pak, Nick Fury kurang hitam aja. Tahu Nick Fury? Bosnya apa? Avenger itu loh. Cuma dia kan agak hitam. Bukan agak hitam sekali itu kan. Ya macam-macam begitu ya jemaat juga. Ya, tapi gak apa-apa Pak. Oke, minggu lalu saya khotbah lagi saya buka. Masih agak pusing.
Saya bilang saya khotbah timur tak buka. Saya permalukan setan. Bahwa keterbatasan ini tidak akan membatasi saya khotbah dengan Anda. Amin. Saya kelihatan loyo, enggak kan? Masih semangat ya, amin. Sekalipun tetap hati-hati nih, kak cekel itu saudara-saudara ya. Tapi tetap semangat. Saya enggak mau kelihatan lemah, no. Karena Allah kita luar biasa. Halo, amin. Jangan tangisi dirimu, ayo no, Tuhan tolong kamu. Mentalitas untuk mengasihani diri ini harus diceraikan dari hidup kita. Anda harus menjadi seorang pahlawan di dalam Tuhan. Dan lihat justru orang model ini akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Tanggalkan semua perasaan yang gak penting. Ya, biar perasaan Kristus ada dalam hidupmu. Jangan jadi jemaat Kristen yang cengeng. Orang-orang Tesalonika tidak cengeng. Mereka gak bilang, lu ikut Tuhan kok tambah soro ya. Gak gitu saudara. Kok gini, kok gitu. No. Dia adalah orang yang tetap mengikut Tuhan. Dengan apa yang ada dalam hidupnya, dia terus memuji Tuhan. Saya percaya Tuhan tertarik dengan model kekristenan yang begini. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, arti tabah yang ketiga itu berarti menanti waktunya Tuhan. Ya, sabar menanti waktunya Tuhan. Orang tabah itu tetap tenang. Karena apa? Hidupnya itu tahu janji Tuhan itu pasti digenapi. Makanya tadi saya bilang menyimpan janji dalam hati itu penting. Dia tahu Tuhan pasti berkati saya. Kita tahu Tuhan pasti tolong saya. Cuma waktu Tuhan itu mungkin beda dengan waktuku. Nah, sabar menanti itu adalah bentuk ketabahan. Sabar, tenang. Tenang, Tuhan pasti akan pulihkan hidup kita. Katakan amin. Sabar, Tuhan pasti pulihkan kehidupan kita. Ya, sabar. Nah, arti kata sabar itu apa? Coba buka Alkitab kita ya. Dalam Yakobus pasal 5 ayat ke-7. Yakobus 5 ayat 7, Pak. Yakobus 5 ayat yang ke-7. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Nah, kata sabar itu disandingkan dengan sebagai seorang petani. Nah, sabarnya petani itu apa sih maksudnya? Petani itu sabar gini, ketika dia menanam, dia akan tahu pasti akan menuai. Dia sabar menanti waktu menuai. Dia gak terburu-buru, dia tahu akan menuai. Nah, waktu dia sabar menanti waktu menuai datang, petani ini gak nganggur. Tidak, ya sudah ya, ditanam ya oke, kita ketemu 3 bulan lagi. Setelah itu dia tidur di rumah terus gak jagai. Bukan. Tapi sabarnya petani di tengah-tengah dia tahu bahwa masa panen akan datang. Dia gak nganggur, dia lakukan bagian yang terbaik. Apa itu? Dia sirami tanamannya, dia usir hama warang, dia pupuki, dia bikin patung orang-orang untuk mengusir hama burung dan lain sebagainya. Kalau itu orang-orangannya jatuh nggak, dia sendiri jadi orang-orangan di situ, nakut-nakutin burung. Dia lakukan yang terbaik bagiannya sampai masa panen akan datang. Dia tahu masa panen akan datang. Halo, amin. Sama dengan kita tahu Tuhan pasti tolong kita. Katakan amin. Kita tahu mujizat pasti datang dalam hidup kita. Cuma masalahnya mujizat waktunya Tuhan bukan waktu kita. Nah, sabarlah menanti mujizat Tuhan. Nah, ketika Anda sabar itu jangan pertanyakan Tuhan tolong saya apa enggak ya? Tuhan tuh baik atau enggak ya? Tuhan tuh ada atau enggak ya? Jangan gitu. Lakukan yang terbaik bagianmu. Saya percaya waktu Tuhan akan datang. Kayak ibu-ibu yang hari ini lagi mendoakan suaminya. Sabar. Tidak bisa instan. Mungkin suami belum bertobat, sabar. Kalau Anda gak sabar justru akan jadi batu sandungan malahan. Satu saat ada seorang ibu datang kepada saya berkata, Pak Yudi. Pak tolong doakan suami saya Pak. Suami saya ini, aduh Pak, terikat dengan roh jahat, perzinahan, perjudian. Gak mau bertobat Pak. Ya Bu, kita doa sama-sama. Iya Pak, ya tolong ya Pak, doakan. Iya Bu, kita doa ya. Saya doakan ibu itu, kita doakan suaminya. Tiap minggu dia datang ke gereja minta doa, saya doakan ibu itu dan suaminya doakan. Satu hari suaminya mau ke gereja, itu mujizat pertama. Suaminya mau ke gereja, dia senang banget. Ibu itu riang, ibu ini agak
baterainya agak penuh terus sudah. Jadi wah lincah banget, ngomongnya banyak banget sudah ya. Lalu begitu suaminya datang gitu mau ke gereja, dia cari pertama saya. Dari jauh sudah dia lihat saya, dia panggil saya, Pak Yude, Pak Yude. Satu jemaat noleh semua, ada apa ini? Pak Yude, ini Pak Yude. Saya bilang, apa bu, Pak, kenalkan Pak, ini suami saya Pak. Yang kita doakan itu Pak. Oh iya Pak, ya Pak. Ayo Pak Yude, sekali doakan Pak, tongkeng Pak. Wah ini roh perjinanya luar biasa loh Pak. Ini suka dosa loh Pak, main judi Pak, ayo doakan Pak, tumpang tangan kalau perlu tumpang kaki Pak, ayo Pak gitu. Saya dalam hati, bu, jangan gitu bu. Bapak ini pertama kali ke gereja dan terakhir ini kayaknya. Minggu depan sudah gak mau ke gereja lagi, malu. Ayo Pak. Kadang kita tuh gak sabar sampai kita tuh salah. Jadi panik, akhirnya salah tingkah sendiri jadi ngawur kayak gitu. Tindakan kita jadi batu sandungan. Wah sungguhan Pak. Minggu depan ibu itu ketemu saya lagi. Saya tanya, loh bu suaminya mana? Ya itu Pak, setannya kumat setannya. Gara-gara itu setannya kumat Pak. Dalam hati saya, jangan-jangan kamu setannya ini kan. Enggak. Wah setannya kumat tuh makanya dia gak mau ke gereja Pak. Wah. Ya sabar ya bu, doakan ya. Sambil lakukan bagian ibu yang terbaik. Ya bagian ibu apa? Jadi berkat. Jangan sembarangan. Ya Pak saya berusaha jadi berkat. Itu bagian ibu, sabar. Pasti Tuhan mendengar ya. Ya. Udah saya baru tahu. Berikutnya ibu ini ucapan syukur rumah. Saya diundang doakan rumahnya. Ya saya doakan rumahnya. Wow dia ajak saya tur rumahnya. Pak ini ada ruang ini, ruang ini. Pak ini ada, saya bangun ruang doa loh Pak. Saya suka berdoa di sini. Ya puji Tuhan. Ya ibu suka berdoa iya gitu. Oke udah selesai acara makan saudara. Makan. Saya makan sendirian. Ibunya lagi pimpin tur keliling rumah sama jemaat yang lain. Nah, saya sendirian makan duduk. Nah suaminya karena sudah kenal barengin saya duduk di sebelah. Ngobrol yang lain. Ngobrol soal bisnis, soal apa ngobrol. Wah kita sudah cair ngomongnya enak. Terus tiba-tiba suaminya tanya sama saya. Pak Yudi saya mau tanya ya Pak. Ini agak mengganggu saya Pak. Oh iya Bapak tahu ruangan pojok itu? Oh iya itu ruang doa. Iya tadi ibu sudah cerita itu ruang doa. Ya istri saya itu suka masuk ke situ loh Pak. Saya mau tanya ya Pak. Istri saya tiap kali doa masuk situ ketemu siapa sih sebenarnya dia? Saya bilang ya harusnya ketemu Tuhan. Tapi gak berubah cerewet yang minta ampun saya ini. Wah dominan luar biasa. Saya itu mau ketawa ya. Saya baru tahu oh ini penyebabnya. Kenapa suaminya pergi ke gereja pertama dan terakhir ya ini penyebabnya ini. Saya bilang sama ibu itu ibu sabar bu. Orang itu mau ketemu sampai tanya ibu ketemu siapa loh di ruangan itu. Seharusnya ketemu Tuhan kan ibu yang berubah dulu. Sama bapak sampai tersandung gara-gara ibu dikira ketemu setan di situ malah. Kok jadi kesetanan begini malahan. Sabar. Ingin bertobat suaminya atau keluarganya sabar. Lakukan bagian Anda apa? Berubah dan hidup Anda jadi berkat. Katakan amin. Halo amin. Hidup Anda jadi berkat bagi orang lain. Ini namanya sabar. Melakukan bagian kita yang terbaik. Pertolongan belum datang, it's okay. Waktunya Tuhan. Tapi yang penting Anda tahu Tuhan pasti tolong hidupmu. Cuman kita ini mesti sabar. Sabar seperti petani melakukan bagian kita yang terbaik. Saya percaya mujizat pasti akan terjadi. Pada saatnya Anda akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Amin. Anda mau tabah? Halo? Anda ngerti khotbah saya siang hari ini? Anda mau tabah? Amin. 3 arti tabah. Yang pertama apa? Ayo. Yang pertama apa? Menjadi keras dalam kehendak Tuhan. Yang kedua apa? Tidak memiliki mental korban. Yang ketiga apa? Menanti waktunya Tuhan. Sabar menanti waktunya Tuhan. Saya percaya kalau 3 hal ini menjadi prinsip hidupmu, saya percaya Anda akan menjadi orang yang tabah. Pada waktunya Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar.